Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yang insya Allah kita melanjutkan materi yakni memperdalam hukum mat far'i. Kita ulas sebentar pertemuan kita 2 minggu yang lalu, yakni mat far'i adalah mat yang terdapat hamzah atau sukun. Jadi mat yang disebabkan hamzah atau sukun, di mana ketika disebabkan hamzah itu ada mat mutasil, mat munfasil, dan mat badal. Kemudian yang disebabkan oleh sukun yakni ada arid dan mat asli. Ya, jadi seperti ini. Untuk minggu yang kemarin, 2 minggu yang lalu, kita sudah membahas mat far'i yang disebabkan oleh hamzah, dan pertemuan yang sekarang kita akan membahas mat far'i yang disebabkan oleh sukun. Masih ingat Bu, mat far'i yang disebabkan oleh hamzah itu apa saja kemarin? Sudah lupa? Mat far'i yang disebabkan oleh hamzah yang pertama yakni mutasil. Di saat mutasil, di situ ada yang pertama mat wajib mutasil, di mana mat itu bertemu hamzah dalam satu kata. Panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh ja'a, waji'a, su'u. Nah, ini saya ulas sedikit-sedikit aja jangan untuk mengingat. Kemudian yang disebabkan oleh hamzah yang kedua yakni mat munfasil. Mat munfasil ada 2, yakni mat jaiz munfasil dan mat sila tawilah. Mat jaiz munfasil yakni mat yang bertemu hamzah di lain kata. Kalau mutasil dalam satu kata, kalau munfasil itu di lain kata. Contoh, inni akhafu. Ini satu kata, akhafu satu kata. Jadi ada dua kata yang bertemu, ya, matnya bertemu hamzah, maka dinamakan mat jaiz munfasil yang panjangnya sama, yakni 2,5 alif atau 5 harokat. Oke, selanjutnya munfasil yang kedua yakni mat silah tawilah. Kalau tadi ya mat yang bertemu dengan apa Bu? Hamzah. Sekarang adalah hak dhamir di antara huruf hidup dan setelahnya ada hamzah. Ya. Hak dhamir itu hak yang bunder, bulat, itu namanya hak dhamir. Paham ya? Ya. Kalau hak dhamir itu panjang, biasanya ditandai dengan ada layarnya Bu. Ya. Lahu, ada layarnya di atas, kemudian setelahnya ada hamzah, maka itu namanya mat silah tawilah. Tawil itu artinya panjang niku dawa niku long. Niku namanya mat silah tawilah. Yang kalau yang munfasil tadi itu adalah bukan hak dhamir, layarnya di semua huruf selain hak dhamir. Kalau yang matsila itu pasti hak dhamir. Paham maksudku loh? Masih ingat? Kalau matsilah itu pasti hak, ya, pelaku utamanya itu hak, artise hak artise. Nah, kalau apa namanya selain hak tadi masuknya ke apa? Mat munfasil.
Tapi kalau hak domir yang ada layarnya, maka ketemu dengan hamzah, maka dia matsilah tawilah. Paham ya? Oke, haknya yang bulat. Oke. Kemudian yang disebabkan oleh hamzah yang terakhir yakni badal, yakni mat badal. Mat badal adalah mat yang sebelumnya ada hamzah. Amanah hamzah, imana kasrahnya hamzah, yaqra'una dhammahnya berada di hamzah. Paham maksud saya? Paham maksudnya Bu, mat badal? Mat badal itu matnya itu ada hamzahnya atau sebelumnya ada hamzahnya. Contoh mana ada hamzah, imana kasrohnya ada di hamzah, yaqra'una dummahnya ada di hamzah paham ya? Itulah mat badal. Bedanya dengan mat asli atau mat tabi'i ada apa? Kalau mat tabi'i itu ada fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun di semua huruf. Kalau yang mat badal itu pelaku utamanya hamzah. Paham ya? A I U yang A I U yang hamzah. Alif itu hamzah Bu. Alif sama hamzah sama. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni mat far'i yang disebabkan oleh sukun. Yang pertama yakni mat arid. Mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun adalah mat yang bertemu huruf mati karena wakof. Jadi gini, sebenarnya huruf itu enggak mati Bu. Contoh, yasjudani, hidup apa mati nunnya itu? Hidup. Tetapi karena jenengan itu wakof, berhenti, yasjudan, nunnya jadi mati. Itulah yang dinamakan mat arid lis sukun. Jadi mat yang bertemu dengan huruf mati karena wakof. Karena wakof. Sama aja, mat bertemu huruf hidup dibaca wakof. Hurufnya kan hidup, jadi mati karena dibaca wakof. Paham maksudnya? Sama. Artinya apa Bu? Hurufnya itu aslinya hidup, karena wakof, karena berhenti jadi mati. Kan sudah saya sampaikan tadi, yasjudani. Kalau wakof dibaca yasjudan. Hisabin, hisab. Nah itu yang sudah saya kasih contoh. Yuqinuna, yuqinun. Qadirun, aslinya hidup. Semuanya ini sudah sebenarnya. Teorinya. Iya, kalau praktek pasti sudah, karena apa? Jangan baca Al-Quran pasti semuanya mencangkup. Caranya gimana? Ya itu tadi, memang harus diulang-ulang biar hafal. Harus terus direfresh, diulang.
huruf sifatul huruf, makharijul huruf. Oh, ya. Nah, teorinya nggih bingung. Nggih leres. Jenengan tuh sudah dianggap bisa kan, sebenarnya tajwid huruf kan sudah dilewati. Jadi jenengan dikasih materi yang jenengan dikasih materi yang lebih tinggi lagi. Kalau saya kan saya ulangi lagi biar jenengan tambah paham, merefresh ulang biar ini yang hilang-hilang, yang lupa-lupa ini muncul lagi. Iya, menegakkan kebacaan. Ke huruf, ke praktek hurufnya. Bener gitu nggih. Ya, sedikit kembali lagi nggih. Jadi mat arid li sukun ini panjangnya tidak hanya bertumpu pada satu panjang. Artinya apa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jenengan boleh milih, Bu. Milih yang 2 boleh, pilih yang 4 boleh, milih yang 6 juga boleh. Tetapi harus konsisten. Kalau jenengan milih 2 harokat terus. Kalau jenengan pilih 4 harokat terus. Kalau jenengan pilih 6 harokat terus. Contoh 2 harokat yasjudan, 4 harokat yasjudan, 6 harokat yasjudan. Enak 4. Kalau 2 kependekan. Nah, itu 4. Nah, nggih, sebenarnya jangan tuh ngaji tuh kalau masalah harokat itu lebih ke feeling nggih. Ya, kalau jenengan gimana saya tuh belum bisa feeling, pakai tangan dulu. Nanti kalau terbiasa, feeling itu nanti main sendiri. Panjang pendek itu nanti main sendiri, gitu nggih. Karena terbiasa. Iya bener. Apa kata hati ya? Oke, jadi paham ya? Mat arid li sukun itu matnya itu bertemu dengan huruf hidup yang dibaca mati karena wakof. Oke, panjangnya boleh milih 2 atau 4 atau 6, yang penting konsisten. Yes, Judan bersama yuqinun qadir. Nah, itu mat arid lis sukun. Sekarang arid yang kedua, mat lin. Mat lin itu adalah huruf lin yang bertemu huruf mati karena wakof. Huruf lin adalah ya sukun dan wawu sukun yang sebelumnya fathah. Coba perhatikan pada kata mau. Maut, ya. Mau itu huruf lin, Bu. Jadi huruf lin itu wawu sukun atau ya sukun yang sebelumnya fathah. Mau, khoi, khou, ya, itu huruf lin. Kalau matlin, huruf lin tadi bertemu huruf mati atau huruf hidup yang dibaca wakof.
maut. Nah, itu namanya huruf lin. Paham nggih? Namanya mat lin. Sama dengan mat arid li sukun. Mat lin atau mat lain sama. Ada yang menyebut dengan mat lin, ada yang menyebutnya dengan mat lain. Sama dengan mat arid li sukun. Bedanya apa? Kalau mat arid li sukun tadi semua huruf mat, semua mat asli yang bertemu huruf itu dimacamati. Kalau mat lin atau mat lain itu hanya dhamma yang sebelumnya fathah atau ya sukun yang sebelumnya fathah. Hanya maut, khair, ya, khaw, itu aja. Paham maksudnya ya? Nggih. Niku paham napa boten. Contoh, dha'iqatul maut. Bersama? Ya, mautnya ini ya namanya mat lain. 4. Terserah, boleh 2, boleh 4, boleh 6, sama dengan mat arid. Huwa khair. Nah, itu namanya mat lin atau mat lain. Ya. Sekarang mat far'i yang disebabkan oleh sukun yang kedua yakni asli atau mat asli. Yang pertama mat lazim harfi mukhaffaf. Okay. Mat lazim harfi mukhaffaf adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat. Panjangnya 6 harokat. Semerap fawatihus suwar, Bu. Fawatihus suwar itu apa, Bu? Sudah sering loh. Lupa? Ada yang masih ingat? Fawatihus suwar itu apa? Fawatihus suwar itu huruf pembuka surat. Nun, alif lam mim sad kaf ha ya ain sad. Itu namanya fawatihus suwar. Ini nih, itu ada di tulisannya. Fawatihus suwar. Itu namanya pembuka surat. Huruf-huruf pembuka surat itu namanya fawatihus suwar. Oke. Iya, ain sin qaf, apalagi banyak kan? Qaf, shad, alif lam ra, huswa. Surat, huruf pembuka surat, panjangnya 6 harokat. Paham, Bu? Ya. Hurufnya itu gam asal nakaso. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Biasanya biar hafal disingkat gam asal nakoso. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Huruf-huruf ini ketika berada di awal surat
kita berada di pembuka surat, huruf ini dibaca 6 harokat. Paham gak? Ini loh Bu. Nah, ini coba dilihat. Contoh kaf. Kaf itu kan kaf alif fa. Mim. Jenengan bacanya mim kan, bukan ma gitu kan? Bacanya kan mim. Nah, ketika dipecah ada 3. Mim, ya, mim kasrah, itu coba diperhatikan, ya sukun dan mim sukun. Ain sin, kan bacanya jangan dengung, bukan asako, bukan ain sin kof, tapi dibaca sesuai hukum tajwid. Ketika sesuai hukum tajwid, maka membacanya itu dipreteli. Artinya apa? Dipreteli itu satu hurufnya itu ada 3 huruf. Coba diperhatikan. Ketika membaca ain sin kof gimana jangan? Ain sin kof. Ya. Coba diperhatikan huruf ain. Ain itu terdiri dari ain, ya, nun. Sinnya terdiri sin, ya, nun. Maka ketika disambung ain sin kof, makanya dibaca panjang dan juga mendengung. Contoh, ain sin kof. Itulah sebabnya. Nah, jenengan kan ini kenapa sih kok gak dibaca asakoai, kan? Kenapa kok nggak dibaca ain sin kof aja? Kenapa harus panjang dan mendengung? Asal muasalnya seperti itu. Nah, itu coba jangan perhatikan. Di situ lam sama alif lam mim. Kenapa lam itu panjang dan ketemu mimnya harus mendengung? Karena lam sendiri terdiri dari lam, alif dan mim. Ketika panjang mendengung dan mim ketemu mim juga mendengung. Paham Bu? Nun Qaf Shad. Paham sampai sini Bu? Qaf, alif dan fa. Kalau nggak ada alifnya maka tidak dibaca panjang, qaf gitu saja. Shad juga gitu, shad, alif dan dal. Coba bersama. Nun, Yasin, Ain sin qaf. Bersama. Ain sin qaf. Paham sampai sini Bu? Paham gih? Kenapa ain sin qaf itu harus panjang dan mendengung? Karena di situ ada hukum tajwidnya ketika satu hurufnya dipreteli ketemu tiga apa Bu? 3 huruf, 3 baca. Itu namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian yang kedua, mad lazim harfi mushba atau mushba atau biasa kita sebut mad lazim harfi musaqqal. Sama, itu adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengah huruf matnya diidghamkan. Biasanya ciri-cirinya ada tasydidnya. Paham nggih? Nah, biasanya ciri-cirinya ada apa Bu? Tasydidnya. Beda dengan yang tadi nggih. Kalau yang tadi nggak ada tasydidnya, itu namanya mukhaffaf. Kalau yang ada tasydidnya, yang diidghamkan, itu namanya harfi mushba atau harfi musaqqal. Panjangnya sama 6 harokat. Contoh, alif lam mim. Bersama
Alif lam mim ra. Tasim mim. Paham sampai sini, Bu? Insyaallah paham ya? Oke. Oke. Sekarang mat asli lagi. Yakni minggu ya minggu depan aja nggih. Karena emang ada 13. Sudah, ada yang ditanyakan. Nanti kalau saya lanjut tambah banyak tambah ngeluh jenengan. Sudah nggih. Tadi pertama mat arid disukun, saya ulang lagi biar enak, biar paham. Mat arid disukun itu huruf hidup atau huruf matinya karena karena wakaf, karena berhenti. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau mat lain tadi apa, Bu? Sama kayak mat arid disukun, ketemu huruf mati, tetapi apa? Ya sukun dan wawu sukun yang sebelumnya fathah. Panjangnya juga sama, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian mat lazim harfi mukhaffaf. Kalau ada fawatihus suwar yang bila dibaca 3 huruf, tengahnya ada huruf mat. Mat lazim. Pokoknya mat lazim itu masuk ke asli. Semua mat lazim. Asli. Oke, ini mat lazim harfi mukhaffaf. Nun, Yasin, Ain, Sin, Qaf. Oke, terus kemudian asli lagi yakni mat lazim harfi musyba' atau harfi musaqqal, sama dengan yang tadi, cuman di tengah-tengahnya ada huruf mat dan diidghamkan. Biasanya ada ciri-cirinya, yakni ciri-cirinya ada tasydidnya. Oke, biar mudah ya. Bedanya dengan kalau mukhaffaf tadi ringan. Mukhaffaf tuh artinya ringan, Bu. Mukhaffaf artinya ringan. Kalau musyba' atau musaqqal artinya berat. Artinya ciri-cirinya yang tadi ringan, nggak ada tasydidnya, tidak pakai diidghamkan. Kalau yang musba' atau yang musaqqal ini ciri-cirinya ada tasydidnya dan juga diidghamkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua dipraktekkan ketika mengaji dan juga di kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang belajar di sini dan juga di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.